Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fahri Pudot dan sang moderator Kang Udin Dragon dan Yazid. Kang Yazid. Maju. Poek. Poek bisa tuh. Kedekaan ya kan. Yazid maju. Mau tengah. Ciao. Pemirsa dan lanjut dan Kang Parodoji di konsep dan Q&A lagi. Q&A lagi kita akan menjawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kotak saran yang minggu kemarin dan yang minggu kemarinnya lagi sudah dijawab dan kita akan menjawab yang minggu sekarang. Karena mandililan nama di belum lawannya bisa di sininya. Anu bertanya meh haluasa. Meh namanya meh itu. Alasannya abi. Kok isan kita kemari. Kok isan kemari. Ada kan isan. Ada. Bunten isan. Adidan kan isan. Siap. Dan seperti biasa untuk sesi moderator dan sesi Q&A akan dipandu langsung oleh sang moderator Kang Yazid Majuj dan dijawab langsung oleh Kang Parodoji dan silakan Kang Yazid waktu dan terima kasih Kang Fahri. Seperti biasa ya ketika saya sudah membawakan kertas yang berbun betul percaya. Berarti saya akan membacakan pertanyaan. Biasalah gitu. Setelah menyelektif mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan dan ini mungkin yang lebih mewakili dan relevan lah untuk situasi dan kondisi saat ini. Langsung saja pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan fitrah keimanan dan kecerdasan sejak dini? Fitrah keimanan dan kecerdasan. Karena Pak Fahri kan manusia itu kan sudah diberikan fitrah gitu kan ya. Siap mata Kang Yazid sana. Jadi Allah sudah memberikan fitrah itu kan bahwa jadi fitrah seorang anak tuh cinta terhadap kebersihan. Itu fitrah nah. Benar. Da kan cara geuning baheula pas moderator usaha budak terus cinta karena kebersihan, otos cinta karena tadi fitrahna keimanan, salat subuh. Budak orok gitu. Ada cari kita teh alarm merenya secara tidak langsung ke budakna, ke budakna sekolotna bahwa misalkan ngompol ngadat, geus ngagayot. Adat berarti kan aya hal anu namanya lain bina fitrah na asa asing budak teh matak respon anu diberikan ke budak kusabab teh bisa ngomong cari heula. Benar. Itu betul. Jadi lanjut di gerak. Yang tadi pengetahuannya terus diwakilkan Kang Fahri. Jadi lebih kanu merawat mungkin Pak merawat dan menumbuhkan terkait dengan fitrah karena setiap manusia itu sudah diberikan kecenderungan akan ke hal-hal kebaikan, hal-hal baik. Nah, seperti itu. Betul. Tapi kadang-kala kecenderungan tersebut menjadi berbalik arah gitu. Jadi kanu malingkasnya jadinya kanu burukan gitu. Nah, itu lebih ke merawat dan menjaga konsistensi supaya kemudian fitrah itu di jalur yang ajeg dan sesuai dengan koridornya. Mantap. Jadi saudara sekalian, pernah saya ngobrol bahwa perbedaan antara manusia dan hewan itu hanya satu. Manusia itu paket fitrah, paket potensi. Sedangkan hewan paket jadi. Hewan itu seminggu ketika dia dilahirkan sudah bisa makan sendiri, sudah bisa minum sendiri, sudah bisa hidup sendiri. Sedangkan manusia itu perlu waktu beberapa tahun untuk bisa survive sendiri. Ya, maka itu namanya fitrah. Fitrah itu adalah paket potensi segala sesuatu yang Allah titipkan kehadap manusia dan itu bisa melejit lebih jauh. Itu. Fitrah itu titik tumpu. Titik pijak, titik tujuhnya adalah merdotilah. Paket yang Allah sediakan untuk dia sampai ke merdotilah.
potensi yang Allah siapkan untuk dia sampai ke madotillah. Karena ada orang yang diberi paket fitrah itu tidak sampai ke madotillah karena tidak diasah dan ditumbuhkan. Sama potensi itu paket potensi itu ya potensi untuk menjadi baik. Ketika potensi untuk menjadi baik terhalangi maka menjadi jelek ketika terjidat gitu. Maka aku mah carana supaya itu melejit bagi pesat gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan anak diklasifikasikan ya mah. Di antaranya fitrah keimanan jeung fitrah kecerdasan gitu. Oh, kecerdasan. Klasifikasi fitrah itu ada 9. Ada fitrah seksualitas. Seksualitas bahwa saya itu laki-laki. Saya boy. I am a boy. We boy. Yes. Bukan girl kan gitu. Dari sisi anggota tubuh beda, mengambil keputusan beda, cara ngomong beda, cara berpikir beda. Bukan fitrah seksualitas. Laki-laki beda dengan perempuan. Dia aja fitrah seksualitas lah, udah nanya ke ini bertanya tentang bagaimana menumbuhkan fitrah keimanan. Keimanan itu sudah ditancapkan oleh Allah dan kumaha carana supaya melejit lebih tinggi sejak dini. Satu, bangun dengan imajinasi positif tentang Allah dan Rasulnya. Bangun imajinasi positif tentang Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi supaya iman iyo beki melejit kalau lain awal yang diajarkan hafid Quran salah memang tapi kurang tepat. Itu. Tapi nu kudu dibangun teh bagaimana imajinasi positif tentang Allah itu siapa? Allah tanya ke urang. Allah itu sang adil, bijaksana. Ayat-ayat cinta Allah itu berupa Quran. Itu caranya Allah memberikan kasih sayang ke kita. Bahwa Rasul itu dulu pernah berjuang ke kebebasan supaya Islam nepikan ke orang. Rasul itu pernah berdarah-darah sampai ke hampir meninggal supaya Islam sampai ke kita. Imajinasi positif itu harus dibangun ke anak itu sejak dini. Jadi keimanan mah dibangun dengan imajinasi positif. Gitu. Sehingga ketika imajinasi positif itu dibangun akan membuat anak itu terpesona terhadap Allah, terpesona terhadap Rasul. Alah gening Allah teh benernya ahnya gitu. Allah gening Allah teh adil. Gening Allah teh nyaah Quran ieu teh gitu. Gening terpesona gitu Mas Fahid ya. Itu. Yang kedua, melejitkan fitrah keimanan itu dengan dengan kisah inspiratif. Kisah inspiratif. Gitu. Maka awal-awal Islam itu diturunkan ke muka bumi ini, ayat-ayat Al-Quran itu tentang kisah kebanyakan. Karena keimanan para sahabat sedang merayap gitu. Banyak kaganggu orang-orang Quraisy, banyak kagoda. Maka salah satu cara ini pun menjadi salah satu cara untuk mendidik ke anak. Sampaikan kisah-kisah positif tentang orang-orang yang beriman. Gini kan sapnya orang beriman teh gitu. Bahkan pun bisa modif cerita si kancil teh suka maling teh gitu. Si kancil jadi suka maling cenah. Mending cerdik mending malingnya tuh macam gitu. Kacau si kancil si kancil anak nakal. Kamu jadi timun. Apa dia laguna. Karena cerita-cerita seperti itu yang sering mempikat kita. Jadi pintar maling gitu. Ya. Maka kisah-kisahnya jadi yang pintar gitu. Atau di Ima itu ceritakan tentang ada orang baik, iman alus misal. Ceritakan untuk anak itu. Sehingga ketika dia ketemu ada chemistry yang terbangun. Anak teh benar ya sudah gitunya. Gening bagirnya budak gening bagirnya si bapak eta teh. Geningnya ahan gimana teh. Maka itu akan menjadi dorongan dia untuk semakin kokoh keimanan teh gitu. Mungkin duit wae teh gampang mau serius di imah teh gitu. Sehingga yang dibangun oleh anak kalau gak iman penting duit gitu. Duit beres. Nah, kita keimanan itu tumbuh dengan satu bangun imajinasi yang bagus, positif. Dua, kisah inspiratif. Tah lamun kecerdasan karena setiap manusia itu paket potensinya beda-beda. Saya IQ-nya misal 120. Fahri IQ-nya 200 sekeluarga.
totalnya. Ikutan. Saya 20, Pak 130. Ajidan bisa 150. Itu kan beda-beda. Maka gini, ada orang yang secara kecerdasan itu biasa-biasa. Tapi dia mampu menyelesaikan persoalan, menyelesaikan tugas dengan sempurna. Maka saya mohon maaf, sering ngobrol, kita semua tidak bisa disamaratakan dari si kecerdasan. Ya. Dan yang kedua, yang menjadi standar di kita, yang cerdas itu yang mudah menghafal, yang cerdas itu yang mudah belajar, kayak gini, kan fatal. Bisa pintar matematika, jago matematika, atau kagunya atlet. Ya kan tidak sama, kecerdasannya beda-beda. Saya 120 misal, bukan kecerdasan ukuran otak, tapi kecerdasan saya, lebih saya di sini, kurang saya di sini. Itu. Contoh, saya memang jago matematika, tapi saya harus menyadari bahwa saya lemah di hal yang lain. Ente, di kelas saya udah bodoh orang bisa. Tapi Allah mau mungkin mereka dalam keadaan gagal. Berarti ada potensi lain, kecerdasan lain yang kita miliki. Ada kecerdasan spasial, banyak nih kecerdasannya, kecerdasan spasial, kecerdasan analitik, emosional sebagainya. Ayo orang anu cerdas yang menghafal tapi analisis goreng. Ayo. Contoh gitu. Orang matematis 2 tambah 2 4, nanti ke apa variabel, nanti ke apa rumus bangun sebagainya. Tapi ketika menemukan konsep yang berbeda padahal rumusnya itu bingung bimbes gitu. Kan kita baheula ngalaman guru matematika. Contoh babari eta. Contoh babari diganti angka ieu. Kalau tetek gitu. Kan itu berarti jelema kayak kecerdasan menghafal, menganalisis goreng berarti gitu. Soal dasar wah gitu. Tapi pas praktek sok diganti soal atau seeutik jadi hese. Ya bener nanti kamu gitunya berarti salah ya gitunya. Gitu aja. Jadi kumaha carana kecerdasan melejitkan potensi kecerdasan intelektual adalah dengan ide-ide yang menantang. Intelektual mah diasah nanti ku ide menantang. Contoh kieu. Fahri ketika diajar pakai baju. Karena jangan kira pakai baju itu tidak pakai kecerdasan, Bos. Ayeuna mah ujung jat ngancingkeun di luhur. Begitunya. Kecerdasan spasial goreng. Dalam mengasah kecerdasan kecerdasan intelektual atau kecerdasan, jangan diintervensi sebelum proses belajarnya selesai. Dari ide nu menantang contoh, cik, Fahri bisa tuh ayeuna ke geletik misalnya, pakai baju sendiri atau sekedar kieu. Fahri bisa tuh ente diberi tugas sebagai anu. Itu kan ide menantang. Cik, Fahri bisa tuh panggieunkeun suling tina pakalon misal. Itu ide-ide yang menantang. Ulah waka diintervensi sebelum selesai pekerjaan. Budak teh kau ge make baju teh, geus digenggeun. Lain gitu. Efeknya apa? Modek cobaan deui. Kapokan. Budak rumah wadah gitu. Kan gitu. Bersih. Eta kan rumah wadah kan najis sobat teh. Gitu. Maka kumaha carana memperbaikinya? Contoh, memperbaikinya adalah ketika seseorang memakai baju misalnya, pakai baju gitu, jungjat. Maka praktekkan ke bapak natah ini benar. Kan benar teh kieu. Silahkan Anda bedakan mana pekerjaan Anda dan mana pekerjaan bapakna. Kira-kira mana bedanya di mana, salahnya di mana. Kan pintar budak gitu kan mah. Mikir akhirnya beda. Bapak mah kitu cara makena teh. Teh handap heula. Keasa otakna teh gitu. Itu Bos, kecerdasan intelektual itu. Jika budak diajar tatamahan 2 tambah 2 8. Bapak nanti can geanggeus 5 soal tanya. Geus abakan. 4 bebalas. Kenapa enggak jadi geus bungah semua gitu budak begitu. Maka ketika budak ngajakeun 5 soal, 2 tambah 2 4, 2 tambah 3 8 bisa budak nulisnya. Tulis salah misalnya salah. Bandingkeun ku bapak, tapi pegawaian bapak, eta pegawaian ujang. Cik mana? Nu sarua mana nu salah.
Iya pada salah dia belajar mengoreksi sendiri. Belajar menganalisis. Iya. Dengan mati di tengah dipotong gitu. Iya. Dieuran aduh. Pagi aja ngomong sudah bisa dieuran. Iya. Jadi emung gitu. Karena hadap itu mah tantangan challenge masuk kan enggak jahe lah. Oke, bejaan. Tah, kieu jang ari nyarios teh. Ada pembanding. Seban geuleuh. BJC. Maka cara membentuk kecerdasan intelektual itu dengan cara memberi apa tadi? Ide menantang itu ingat teladan. Ulang ide mereka humornya gitu. Teladan tak kieu ye nu bener teh. Maka usia ente itu usia geus mikir geus kritis. Saya ngomong plak. Tapi kok kan dilakukan. Aya penolakan di hatena teh gitu. Iya. Ya, misalkan menolak mending ini. Nah, gitu. Memang ini harus jalan. Gitu. Jadi kecerdasan sama dengan ide menantang dua teladan. Gitu. Belajar memecahkan persoalan. Teladan dari rumah. Mudah yang bedanya baca buku. Bapaknya baca buku, budak juga baca buku. Bapaknya sekolah, budaknya yang sekolah. Diguritas. Siapa? Dan tentang kecerdasan mah sareng tadi tenan fitrah keimanan. Nah, ini sok. Dipotongnya ya. Oke. Itu mungkin bisa puas atau tidak puas hari. Mudah-mudahan tidak puas ya. Terkait dengan jawaban supaya ya betul. Soalnya bisa cari lebih dari apa yang tadi sudah disampaikan. Pertama terkait dengan fitrah keimanan, kita harus bersyukur mungkin Pak ya diberikan kecondongan untuk pada terus ya, kita diberikan kecondongan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik seperti itu dengan cara pertama menumbuhkan imajinasi yang positif pada Allah dan Rasulnya dan yang kedua yaitu memberikan referensi terkait dengan kisah-kisah inspiratif gitu Pak ya, kisah-kisah orang hebat ataupun kisah-kisah terkait sahabat Rasul ataupun lain sebagainya yang itu bisa menjadi salah satu bahan untuk bisa dijadikan sebuah produk karena seperti yang tadi dikatakan bahwa manusia itu paket potensi bukan paket jadi seperti itu mungkin. Dan yang kedua terkait dengan kecerdasan sejak dini, cara menciptakan kecerdasan yaitu yang pertama tadi bangun teladan Pak ya. Bangun benar Pak ya. Bangun teladan dan kedua ide yang menantang. Itu mungkin. Mantap. Kejadiannya direkrut aja. Ngelamar ke PPS itu Pak. Ngelamar dilantik ke PPS ya. Silahkan Kang Fari, mungkin cukup ya. Kalau lanjut bisa penasaran. Atau cekap. Mete. Semua. Alim. Cekap. Siap, cekap. Saya cekap. Baik pemirsa, tadi sudah dijelaskan lagi oleh dua sosok makhluk astral. Dan semoga yang ingin bertanya buat kepada kami tidak usah sungkan, tidak usah takut. Sungkeun ulah sieun salah, kan salahnya harus bebas baik terkait tentang keluargaan. Lagi kalau ada yang bertanya silakan langsung aja bisa DM di TikTok ada sekarang, terus Instagram ada, YouTube juga bisa di kolom komentar. Dan langsung saja yang ingin ditanya silahkan di sana berebetkan saja. Nanti tim kita akan menseleksi, akan menyaring dulu terkait dengan pertanyaan yang lebih untuk mana bakal seru dibahas. Nah, silakan. Setelah diseleksi nanti dilantik. PS. Ya. Terima kasih. Dan jumpa lagi di lain kesempatan dengan kondisi dan jiwa raga yang semoga sehat. Amin. Dan semoga
apa yang disemogakan tersemogakan. Amin. Ayo tutup bareng sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.